kita memang tidak sama, beda agama, beda suku, beda ras. Tapi kita bisa bekerja sama untuk membuat negara kita menjadi negara maju 2045 Indonesia negara maju. Oke, so you want to be an entrepreneur. Hari ini tuh judulnya So You Want to Be an Entrepreneur. Itu pertanyaan yang harus teman-teman jawab setelah sesi saya. Apakah teman-teman mau jadi entrepreneur apa enggak? Nah, saya mau sharing kenapa saya memutuskan jadi entrepreneur. Dan juga topik yang di-assign ke saya hari ini adalah business development. Oke, dan itu teman-teman bisa ngelihat di bawahnya tuh hashtagnya Even You Can Make a Change. Artinya bahwa kamu pun bisa melakukan atau membuat perubahan merupakan hashtagging dari pergerakan Kita Bisa. Nah ini @Billy_Mambrasar, please follow. Jadi kita bisa berdiskusi follow up dari sesi kita hari ini di sana karena saya sangat responsif di DM Instagram by the way. Dan yang megang akun Instagram saya itu lebih dari 1 orang, jadi teman-teman saya pun mereka bisa bantu kalau ada teman-teman ada pertanyaan atau follow up atau ada kesempatan yang kita bisa diskusikan bersama, saya sangat responsif di Instagram. Jadi @Billy BILLY_MAMBRASAR, Billy Mambrasar. Oke, next. Nah, mungkin ada 1 slides di sini karena ini yang sering di emphasize berulang-ulang. Jokowi tunjuk staf khusus presiden dan millennials. Nah banyak kalau mungkin yang lain kayak Putri yang kebetulan unfortunately nggak bisa hari ini ikut. Tapi kalau saya dengan Putri kami sering barengan. Kemarin kami ngisi di kuliah umum di Banjarmasin juga barengan. Kemudian ke Sorong juga barengan ke Papua dan itu pertama kalinya Putri nginjakan kaki di Papua dan itu saya ngajak. Itu juga barengan. Harusnya hari ini di Jogja. Sampai tadi malam jam 10 tuh kita masih excited, kita bakal ngapain besok di Jogja gitu kan. Ternyata tiba-tiba demam dan dia harus di hospitalize. Anyway, kalau Putri Tanjung, Belva, Mbak Angki, Taufan mungkin kebanyakan anak-anak teman-teman di Jakarta, di Jawa dan sekitarnya mungkin kenal ya. Nah tapi ketika nama saya diumumkan banyak yang mungkin juga siapa sih Billy gitu kan. Dan bukan hanya teman-teman yang bertanya siapa saya pun bertanya ke Pak Jokowi, Pak why me gitu kan, kenapa saya gitu. Karena saya adalah sebenarnya seorang social entrepreneur, saya pekerjaannya social entrepreneur, saya tidak pernah terinvolve di kegiatan politics apapun, atau nggak pernah ikut kegiatan aktivism apapun, jadi benar-benar main sebagai apa sih namanya, sebagai purely social entrepreneur, kayak gitu, social entrepreneur. Nah, saya pengen jelaskan atau cerita ke teman-teman sebelum kita ke materi bisnis developmentnya sendiri, why me kayak gitu. Why me, dan kalau teman-teman yang lain mungkin teman-teman udah tahu ya, teman-teman lihat dari ujung yang sebelah kiri itu Andi Taufan Garuda Putra, dia pendiri bisnis fintech Amarta Finance, di mana Amarta Finance memberikan akses permodalan kepada perempuan-perempuan Indonesia yang membutuhkan permodalan tetapi mereka tidak bisa dapat akses dari perbankan. Dia mendirikan microfinance, Amarta Finance, dan telah membantu lebih dari 400.000 customers. Kemudian ada Mbak Ayu Kartika Dewi di sebelahnya yang kerudung merah. Mbak Ayu juga akan datang minggu depan apa 2 minggu lagi ke sini. Mbak Ayu membuat sebuah social movement, social innovation yang namanya Gerakan Sabang Merauke yang mengajarkan anak-anak Indonesia untuk belajar tentang toleransi dari keluarga yang berbeda. Jadi yang teman-teman yang Muslim tinggal di rumah yang Kristen, teman-teman yang Kristen tinggal di rumah yang Hindu, dan diputar. Jadi dia mengajarkan keberagaman dan toleransi sedini mungkin kepada berbagai kepada generasi muda. Lalu Belva juga udah isi kuliah di sini, pendiri Ruang Guru, platform pendidikan terbesar di Asia Tenggara, online dengan 15 juta anak didik. Lalu ada Putri Tanjung, pendiri Kreafi Indonesia, nanti dia cerita sendiri. Angki, pendiri Disable Enterprise, sebagai seorang penderita tunarungu, Angki tidak menyerah dalam melihat ini sebagai masalah. Dia melihat masalah sebagai opportunity. Then that's what entrepreneur is all about. You look at a problem as an opportunity to either make profit at the same time you make impact untuk make a change. So inovator dan entrepreneurs tidak pernah melihat masalah sebagai masalah, tetapi masalah sebagai opportunity. Dan dia kemudian membuat inovasi sebuah perusahaan social enterprise yang namanya Disable Enterprise, di mana dengan platform perusahaannya dia mengkoneksikan para penderita difabel, berbagai jenis difabel untuk memperoleh pekerjaan.
Kemudian Amin juga menggerakkan pesantren-pesantren dan saat ini menggerakkan pesantren untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi santri yang belajar agama pun juga sambil belajar agama mereka belajar keahlian-keahlian ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. So why me? Kita punya similarity that we see problems in Indonesia sebagai opportunity nomor satu. Dan yang nomor dua, kita sebagai generasi muda Indonesia menawarkan diri kami kepada pemerintah dengan sebelumnya kami membuat sebuah inovasi atau entrepreneurs atau enterprise. Kami membuatnya, kami menciptakan dampak instead of mumbling, grumbling, and then yelling about the problem. Kita lihat problem lalu kita bikin inovasi. Dan jadilah inovasi-inovasi kami masing-masing. Izinkan saya hari ini teman-teman untuk men-share bagaimana saya memulai bisnis sosial saya. Semoga satu dapat menginspirasi, yang kedua dapat memberikan teman-teman framework tentang step by step. Satu melihat masalah dan kedua memutar masalah tersebut menjadi sebuah enterprise atau sebuah inovasi. Dan entrepreneurs tidak terbatas hanya untuk teman-teman yang sekolah bisnis doang, enggak. Yang belajar, yang datang ke bisnis, yang dari jurusan bisnis hari ini cuma satu orang. Teman-teman yang lain kan lintas jurusan kan. Saya juga backgroundnya engineer, yang kemudian sempat bekerja jadi insinyur dan memutuskan untuk jadi entrepreneur. And the reason being bukan karena saya pengen kaya, bukan, tetapi saya pengen menjadi bagian daripada solusi tersebut. Next. Nah ini latar belakang saya sudah sempat diceritakan Mas Bayu, saya akan shortcut. Itu foto yang paling bawah sebelah kiri itu pas wisudaan saya dari ITB, itu rambut saya kribo besar. Jadi itu topi wisudanya tuh ditempel pakai selotip sama teman-teman angkatan saya. Karena jatuh-jatuh terus ke belakang gitu kan, kena yang di belakang. Jadi mereka akhirnya secara gotong royong, Indonesia banget ya, secara gotong royong menselotip topi wisuda saya yang ke belakang. Nah perjalanan panjang saya sampai di ITB itu panjang sekali teman-teman. Dan akhirnya teman-teman bisa lihat itu saya kerja sebagai insinyur. Teman-teman lihat gambar yang sebelah kanan, itu adalah saya lagi membangun sebuah tangki minyak. Tangki minyak yang besar dan ukurannya tuh hampir sama kayak bangunan ini, gedung ini. Itu nampungin minyak dan itu kebetulan saya nge-lead scope tersebut. Lalu itu ada beberapa gambar di mana saya sempat ke MIT, saya sempat ke Harvard, waktu saya kuliah di ITB saya exchange. Nah waktu saya berangkat ke Harvard, itu waktu saya di ITB, pemikiran saya itu sederhana banget. Oke, kalau lulus dari ITB nilai saya harus tinggi, dapat IP yang bagus, lalu nanti ikut bursa karir kerjaan. Kemudian nge-apply, ikut seleksi, keterima kerja mungkin di Jakarta, mungkin dimanapun. Kemudian gajinya besar, berkarir sampai jadi bos, manajer, dapat istri, menikah, bahagia selamanya. Sekian, terima kasih, ya kan. Jadi hidup bagi saya itu sederhana banget sama kayak anak-anak ITB pada umumnya. Saya nggak tahu UGM, mungkin UGM lebih keren dari ITB kan. Kayak menurut saya sih begitu sih. Ini di online ya, nanti yang ITB ngamuk lagi nih. Yang nonton saat ini. Nah jadi saya sampai ke Harvard, di Harvard itu saya tinggal di asrama pertukaran dan di asrama itu saya ketemu dengan teman asrama saya, dia dari Afrika, dia anak Amerika, dia baru balik dari Afrika. Terus saya tanya, kamu dari mana? Oh saya habis ngisi gap year saya. Di mana di Afrika? Apa yang kamu lakukan? Saya tanya. Oh saya habis bantuin orang-orang untuk dapat air bersih, saya bangunin teknologi air bersih. Terus saya tanya gini, lah kamu jadi terlambat dong kuliahmu? Iya nih jadi ketunda setahun kata dia gitu. Kamu gak apa-apa, orang tuamu gak apa-apa? Gak apa-apa sih, katanya mereka malah bangga saya berhasil, saya bikin itu katanya. Langsung saya tanya, apa yang mendasari kamu bikin hal ini? Dia bilang, karena saya pengen menjadi seseorang yang bermanfaat buat orang lain. Saya pengen, I wanna be a good human being. Kayak gitu, terus saya tanya agamamu apa? I have no religion, I don't believe in anything katanya. Jadi kan saya sebagai seorang yang beragama jadi malu dong, kayak orang yang beragama, terus teman-teman baca di atas untuk Tuhan, bangsa dan alma mater. Nih kalau ITB kalau baru masuk tuh kita kan di ospek tuh di apa ya guling-guling lah apalah untuk Tuhan, bangsa dan alma mater gitu kan teriak-teriak. Tapi saya pun nggak menghayati untuk Tuhan, bangsa dan alma mater apa sih maksudnya? Kayak gitu kan, beragama untuk Tuhan berarti kalau saya pengen melakukan sesuatu untuk Tuhan maka saya pun berbuat kebaikan dengan orang lain, membuat hidup orang lain lebih baik, maka itu menunjukkan saya seorang yang religious. But I didn't think of it. What I thought was just having a good job, having a life yang happily ever after, that's all. Tapi saya tidak melihat bahwa untuk Tuhan itu seperti apa, let alone untuk bangsa dan untuk alma mater. Untuk alma mater saya sudah no hope. No hope-nya kenapa teman-teman? Tadi Mas Bayu sempat cerita, saya kan dari orang yang miskin sekali, rumah saya tuh gak ada listrik. Waktu saya SD saya tuh harus jualan kue di pasar untuk bisa dapat SPP. Nah ini latar belakang, ini foto rumah saya teman-teman. Jadi gak ada listrik,
dan saya harus jualan di pasar, dan kemiskinan itu membuat saya tuh survival instingnya tuh tinggi, dan saya pengen sekolah ke Jawa, jauh banget Jawa itu. Tetapi saya ingin bisa bertahan hidup seperti itu. Nah, itu yang membuat ketika saya berada di TB itu saya survive, saya harus jualan, dan itu menderita banget hidupnya. Saya punya kerinduan untuk mengangkat orang tua dari kemiskinan, that's all, kayak gitu. Jadi lulus akhirnya saya melupakan cerita pertemuan saya dengan teman yang di Harvard tersebut. Kemudian saya kerja sebagai migas dan udah, that's all. Pada saat saya bekerja sebagai engineer 1 tahun, dan saya sempat berkeliling ke beberapa negara, dan teman-teman tahu kalau sebagai insinyur di perusahaan minyak itu kan gajinya cukup tinggi ya, cukup besar. Saya bangunin orang tua rumah yang bagus, membuat mereka happy, tetapi perjuangan panjang saya teman-teman yang dari Papua, yang dari anak kampung, bisa nekat sampai berjualan kue, bisa kemudian sukses, itu tuh setelah melalui tangisan, keringat dan air mata yang panjang. Dan mungkin tidak banyak anak-anak Papua yang lain yang kemudian survive atau kemudian bisa melalui semuanya itu seperti saya. Dan ketika saya kerja di dalam kemewahan yang saya miliki, kalau naik pesawat mau terbang aja harus bisnis, dikasih tinggal di fasilitas bintang 5, kayak gitu, dan gaji yang besar, saya tidak tenang tidur setiap malam dengan memikirkan bahwa masih ada ratusan anak-anak lain yang di Indonesia yang seperti saya yang belum dapat akses pendidikan. Itu menghantui malam-malam saya kayak gitu. Jadi saya memutuskan untuk I have to do something. Ketika yang diceritakan oleh Mas Bayu tadi bahwa saya kemudian merasa bahwa saya harus melakukan sesuatu, ada kegelisahan gitu kan. Nah, tadi saya cerita untuk Tuhan, bangsa dan alma mater. Kalau untuk alma mater saya tadi sempat bilang ke teman-teman no hope. Why no hope? Karena waktu saya di ITB saya harus jualan kue di Bandung. Dan karena saya jualan kue tersebut, saya jadinya nilainya tuh rendah banget. Karena waktu saya banyak terbuang untuk jualan, waktu untuk belajar sedikit, ditambah saya mengalami psychologically struggle. Bahwa I look different, I come from a different background. Anak-anak dari SMA 8 Jakarta, SMA 5 Bandung, SMA 3 Bandung, SMA Pelita Harapan, SMA Trona Nusantara, SMA yang keren-keren yang ke kampus aja, baru jalan di pagar ITB aja saya ngeliatnya dari jauh, wah keren gitu kan. Walaupun belum tahu mereka pintar apa enggak sih. Tapi itu udah psychologically strikes me kayak I am nobody. Saya bukan siapa-siapa. Dan psychological itu ditambah saya harus jualan kue itu membuat teman-teman tahu IP saya semester 1 di ITB itu 1,5 dari 4. Jadi hidup untuk anak-anak IP 1. Jadi ketika dibilang, bukan berarti saya motivasi teman-teman untuk IP 1 ya, jangan. Kalau alasannya karena jual kue gak apa-apa. Tapi gini, IP 1,5 itu karena psychological struggle membuat harapan saya untuk Tuhan, bangsa dan alma mater. Untuk alma mater tampaknya ya udahlah ya kayak gitu. Gak mungkin saya bisa membanggakan alma mater. Gak mungkin kan saya jadi penerima Nobel Prize padahal IP cuma 1,5 kayak gitu kan, gak mungkin. Anyway, life goes on. Kembali ke cerita saya resign, saya buat usaha saya. Oke, next. Ya, saya akan menceritakan slide ini dengan cepat. Intinya kemudian saya membuat sebuah yayasan, nanti saya ceritakan, saya membuat sebuah yayasan, lalu yayasan tersebut untuk memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak. Oke. Nah, setelah itu saya berpikir bahwa yayasan ini tidak bisa survive. Saya nggak mau, saya harus punya bisnis model, dan itulah sebabnya saya mendirikan lagi perusahaan-perusahaan untuk menopang yayasan tersebut. PT Kitong Bisa Enterprise, PT Kitong Bisa Consulting, PT Papua Muda Inspirasi, perusahaan-perusahaan dan beberapa saham yang saya tanam di beberapa usaha yang lain. Tujuannya adalah untuk bisa menopang yayasan yang saya miliki agar memberikan dampak buat lebih banyak lagi orang-orang. Dan model bisnis saya itu berkembang dari 2009 teman-teman, dan akhirnya dia direcognize oleh banyak orang sebagai sebuah model yang menjadi percontohan. Begitu. Nah, ini foto-foto di mana saya diundang berbicara di PBB pada tahun 2017, bertemu dengan Presiden Barack Obama, lalu kemudian ya diundang dengan berbagai macam penghargaan. Nah, poin saya begini teman-teman, pada saat saya mendirikan usaha saya tersebut, yayasan dan usaha, saya tidak ngejar ini. Ini bukan goals yang saya inginkan. Saya hanya ingin melihat tidak ada lagi anak-anak muda, anak-anak kecil Papua seperti saya yang penuh dengan tangisan dan air mata dan keringat untuk menempuh pendidikan.
Cukup di saya pengen membantu lebih banyak orang lagi. Kayak gitu, itu motivasi saya. Motivasi seorang entrepreneur seperti hashtag saya tadi, even you can make a change. Bahwa saya ingin membuat perubahan dan perbedaan. That's my motivation. Dan ternyata dia direcognize dari level nasional sampai internasional. Itu hanya bonus, jangan pernah mengejar ketenaran, kesuksesan untuk sesuatu yang kalian pengen buat nantinya. Itu sudah motif yang salah. Lakukan sesuatu untuk membuat hidup orang lain lebih baik. Karena apa? Karena kata mentor saya, next mas, next lagi. Nah ini kata mentor-mentor saya, Profesor Muhammad Yunus, penerima hadiah Nobel tahun 2006 yang saya baca bukunya dan menginspirasi saya. Dan kata Presiden Barack Obama yang mengundang saya juga, bertemu dengan beliau face to face, berdua bersama dengan ayah saya mengatakan, ini ingat baik-baik, mengatakan bahwa never chase happiness, jangan mencari kebahagiaan atas dasar kekuasaan, ketenaran, atau uang, atau kekayaan. Karena the more you chase for it, the more you feel that you need more. Artinya bahwa enough will never be enough, kamu gak akan pernah merasa cukup. Sama seperti orang haus minum air laut, dia keep drinking more and more, tapi dia gak pernah merasa satisfied. Instead, put your happiness, emphasize on making a better life for other people. Make other people happy. Saat itulah kalian akan merasa happy atau bahagia yang gak akan ada habis-habisnya. Kalau kita bawa ke konsep religius, tabungan surga atau pahala ya. Kalau kita bawa ke konsep di dunia, ya kita akan merasa bahagia selamanya. Itu kata mentor saya. Dan itu yang menyebabkan, okay, I think I have to resign. Bayangkan teman-teman resign dari sebuah perusahaan migas, British Petroleum, BP, yang merupakan perusahaan top dunia dengan gaji dan fasilitas yang mewah, resign untuk fokus di usaha saya. Ada resiko bisa bangkrut, resiko orang tua saya yang tadinya miskin kemudian kaya jadi miskin lagi gitu kan, dan mama saya yang kayak no gitu kan, mama saya yang udah masa mama harus jualan lagi di pasar kayak gitu kan. Jadi itulah sekedar cerita saya dari teman-teman bagaimana saya kemudian membelokkan hidup saya menjadi seorang entrepreneurs dan menjadi seorang social entrepreneurs. Begitu. Oke, tadi sudah disampaikan, saya resign, saya kerja next. Nah, sebelum lagi. Oke, 2 slide sini. Untuk setelah menjalankan usaha, untuk kemudian mengequip keilmuan saya tentang bisnis, saya mengambil 2 master. Master pertama di Australian National University, satu kampus dengan Mas Bayu tadi, di mana saya mengambil kuliah bisnis dan saya lulus sebagai Student of the Year atau mahasiswa terbaik tahun 2015. Ya. Dan ini menariknya teman-teman, bukan karena saya pintar, bukan karena IP saya tinggi. IP saya oke, tinggi, tapi yang IP tinggi itu banyak banget. Itu kayak ya udahlah ya biasa. Tetapi teman-teman lihat gambar di bawah, itu saya sedang mementoring anak-anak Aborigin, anak-anak asli Australia, untuk mendorong mereka agar mereka segera masuk ke universitas. Mereka tidak berhenti di SMA saja, karena mereka kalah dengan orang-orang yang bule, yang kulit putih, yang bule sampai kuliah tinggi-tinggi, yang Aborigin kasihan mereka tertinggal. Saya bersama dengan teman-teman membuat business camp buat indigenous people, dan itu mengakibatkan saya mengorbankan waktu-waktu kuliah saya, tidak pernah liburan, tidak pernah jalan-jalan. 2 tahun saya stay saja di Australia, di Canberra untuk membuat business camp, dan hasilnya kami berhasil meningkatkan anak-anak indigenous people untuk ke pendidikan tinggi. Jadi mereka memberikan penghargaan akademik tetapi juga social impact yang saya lakukan. Ini menjadi contoh buat teman-teman yang nanti mau S2 ke luar negeri, jangan buat eksistensi buat konten Instagram jalan-jalan doang, uang beasiswanya dipakai habis buat ini kan, buat tabung beli tiket. Think of what you can do di sana yang membuat bangsa Indonesia bangga, membuat orang tua kalian bangga bahwa kita anak-anak Indonesia juga inovator kayak gitu. That's what I did, dan saya orang non bule, orang kulit putih pertama yang dapat penghargaan ini. Ini mata kuliah saya kedua di Oxford. Saya juga belajar tentang bisnis, tetapi lebih ke major program management. Nah, next slide yang tadi cycles-nya. Buat teman-teman, saat ini saya ditugaskan untuk membawa topik yang namanya business development. Nah, tapi saya pengen sharing, saya sebagai seorang yang memiliki small business life cycle. Small business life cycle itu ini adalah tahapan buat teman-teman. Tadi saya sudah cerita menginspirasi teman-teman. When you graduate, kemudian mungkin teman-teman mau cobain kerja di private sectors, lalu teman-teman belajar, lalu saya pengen bikin bisnis, saya pengen kayak Kak Billy, saya pengen kayak Kak Belva, pengen buat sebuah, atau Kak Putri Tanjung, membuat sebuah inovasi atau sebuah entrepreneurs. Ini cycle-nya, teman-teman mulai dari development, lalu teman-teman mulai startup, growth, teman-teman perbesar,
lalu teman-teman mulai mematangkan perusahaan tersebut. Jangan terburu-buru, step by step. Apa step by step dari sebuah, nah ini small business life cycle, jangan yang besar-besar ya, yang kecil aja ya. Develop, startup, tumbuhkan, lalu baru perbesar, lalu matangkan. Jangan terburu-buru mau langsung besar, kayak gitu. Baru buka satu cabang, misalnya restoran, terus pengen langsung tiba-tiba buka 10 cabang di seluruh Jogja Raya, ya kan. Itu terburu-buru, pelan-pelan, dan pakai strategi gitu. Next, pertama adalah teman-teman think. Tadi saya sudah cerita saya think. What do I mean by think? Think adalah teman-teman bisa memulai usaha teman-teman dengan melihat apa gap yang ada di sekeliling teman-teman. Apakah itu masalah sosial, kalau teman-teman pengen menjadi social innovator atau social entrepreneur, atau apa yang pasar masih butuhkan tetapi belum ada. Misalnya teman-teman jalan ke kos-kosan sekitar belum ada laundry online. Teman-teman jalan ke kos-kosan sekitar ternyata ibu-ibunya resah misalnya. Teman-teman lalu mulai think, apa yang membuat ibu-ibu ini resah? Apa yang membuat warga resah? Apa yang bisa saya kemudian develop menjadi sebuah idea? Lalu taruh ide tersebut sebanyak-banyaknya teman-teman di dinding tembok kamar kosan kalian atau di tempat kalian mengembangkan bisnis tersebut. Di sini mungkin ada pusat inkubasi bisnis, mungkin kalian bisa bawa ide-ide tersebut. Think, clarify your idea, apakah ide ini benar-benar matang, benar-benar oke, sudah ada apa belum ada, lalu assess apakah ini feasible. Lalu yang paling terakhir, apakah ada pasarnya, ada yang mau beli apa enggak. Jangan ide yang enggak yang enggak ada yang mau beli. Aku pengen bikin es krim rasa mengkudu kayak gitu kan. Karena tampaknya di sini orang-orang belum ada yang makan mengkudu kayak gitu kan. Iya, apakah ada pasarnya apa enggak gitu kan. Mungkin enggak, mungkin iya pada saat sekarang ya siapa tahu apa dia adalah obat yang mujarab apa. Tapi think if you have a market or not kayak gitu. Kemudian next, setelah kamu develop idea tersebut, kamu mulai launch. Nah ini launch nanti ada slide berikutnya di mana detail sekali prosesnya. Details step by step, jangan langsung launch ide yang menurut kalian benar. Itu ada namanya proses, nanti saya coba jelaskan setelah ini. Setelah launch, kemudian grow, next. Grow, setelah launch satu dulu, kemudian teman-teman tumbuhkan, grow. Nah next lagi mas. Nah mungkin saya next lagi. Untuk mempersingkat waktu saya jelaskan di sini aja. Nah tadi langkah 1 adalah pikirkan apakah dia ada pasarnya apa enggak idenya. Misalnya kalau ternyata mereka memiliki masalah untuk aksesibilitas daripada catering, ternyata di UGM sekitarnya anak-anak mulai aware tentang makanan yang sehat atau vegetarian atau makanan organik. Oh itu kemudian ada masalah nih, ada gap nih yang pengen saya penuhi. Lalu teman-teman mulai bikin sebuah solusi picture a product or solution. Mungkin saya pengen bikin sebuah catering sayur-sayuran. Nah setelah itu teman-teman jangan lupa balik lagi ke step awal, itu saya tunjukkan di situ, di mana teman-teman bikin research, customer research. Apakah kalau saya buat catering online ini ada yang mau pakai apa enggak? Setidaknya coba dulu, kayak gitu. Nah setelah itu baru teman-teman mulai kalau memang validasinya mereka mengatakan yes ada, yes saya mau beli, teman-teman masuk ke step berikutnya lagi yang disebut dengan MVP, minimum viable product, yaitu buat sebuah contoh aja kecil, prototype kecil. Nanti ketika sudah jadi ini catering online-nya, teman-teman cobain dong pakai apps-ku atau coba dong cateringku, coba dong sayurku, enak gak makanannya, kayak gitu. Nah nanti responsnya seperti apa? Teman-teman ulang lagi, kalau ternyata mereka suka makanan organik tetapi mereka nggak suka sayur-sayuran, teman-teman balik lagi ke langkah 3. Makanya saya bikin di situ dia muter-muter gini, karena dia balik ke langkah 3. Oh berarti saya ulang, saya pengen bikin produk organik tapi mungkin nggak sayur-sayuran gitu. Nah teman-teman balik lagi dan seterusnya sampai ke terakhir kalau sudah oke, tervalidasi apa produknya, baru teman-teman kemudian mass production atau jualin secara massal kayak begitu. Ini berlaku baik untuk mereka yang menjadi social entrepreneur atau menjadi fully entrepreneur. Nah teman-teman mungkin tahu kata agility dan disruptive, di mana 2 keyword ini menunjukkan bahwa teman-teman harus cepat. Rata-rata apalagi nih yang dari jurusan ilmu politik, hubungan internasional, karena aku S1-nya 2 by the way. Aku juga ngambil ilmu politik dan international relations di University of London pada saat lagi desain ke sana. Nah,
Kita tuh karena filsafat, kita jadi apa itu ini gitu kan. Apakah mungkin dilakukan ya kan. Terus kemudian brainstorming, enggak mungkin. Padahal dunia udah berubah cepat gitu kan. Jadi segera langsung segera keluar dari ruangan, jangan kelamaan beradu filosofi, keluar. Kalau udah picture solution langsung tes di pasar. Langsung cepat karena agility disruptive. Di masa disruptive ini semua berubah lebih cepat. Kita lagi berdebat tentang catering online di dalam ruangan. Orang di luar udah bikin evolusi berikutnya lagi udah cepet. Jadi kita ada ide langsung segera launching, cobain dan terus. Langsung cepat apapun itu. Mau kursus bahasa Inggris, mau kursus matematika, mau les ini, mau itu, apapun ide kalian bikin langsung jadi. Saya pengen sharing bagaimana perjalanan saya cepat dari tahun ke tahun sampai saya mengikuti cycle yang tadi. Semua yang udah saya sampaikan. 2019 sampai 2013 saya masih kerja di BP. Lalu karena kegelisahan saya mendirikan Yayasan Kitong Bisa. Itu saya tadi membuat sebuah ide, prototype. Kesedihan saya terhadap anak-anak ketidakadilan yang tidak dapat akses pendidikan, tidak saya diskusikan di coffee shop, tidak saya tulis status di Twitter saya nyinyir, tidak saya maki-maki pemerintah yang gak bisa menyediakan guru dengan adil kepada orang-orang. Apa yang saya lakukan teman-teman? Saya bikin sesuatu tadi, langsung cepat launching, jadi. Apakah langsung mulus? Enggak, saya undang siswanya, kagak mau datang. Orang tuanya, ngapain kamu ajarin anak saya apa gitu kan. Pernah diusir juga, pernah disuruh tutup juga. Banyak dramanya tuh 2009 sampai 2013, 4 tahun. Saya masih kerja di BP, gaji saya setengah saya kirim ke orang tua, setengah saya pakai sebagian saya pakai sekolahin adik saya, sebagian saya benar-benar lakukan untuk bikin Yayasan Kitong Bisa. Jadi gak ada harta saya. Handphone saja biasa aja, mobil nggak punya, masih pakai motor kayak gitu. Keluar Gojek, online pakai Gojek, nggak beli apapun, uangnya habis di situ. 2014-15 saya kemudian berpikir bahwa saya harus exit dari BP sehingga saya membuat PT Kitong Bisa Enterprise, perusahaan pertama saya. Saya dirikan PT itu perusahaan yang membuat recycle product yang menjual beberapa barang dan profit dari perusahaan tersebut saya pakai untuk untuk mendanai yayasan saya. Lalu saya masih kerja di BP. Setelah itu saya resign, lalu saya bikin lagi perusahaan saya yang kedua. PT Kitong Bisa Consulting. Di sini saya nggak tulis ada PT Papua Muda Inspirasi yang baru berdiri tahun 2019 akhir. PT saya ini kemudian mensupport yayasan jalan, yayasan memberikan dampak kepada lebih dari 1.100 anak yang underprivileged, anak miskin yang telah saya sekolahkan gitu. Ya. Dan akhirnya 2020 saya ditunjuk menjadi staf khusus presiden karena pengalaman saya yang panjang. So waktunya sudah habis teman-teman, saya pengen close di sini bahwa mereka ini adalah orang-orang yang juga menjalankan cerita seperti yang saya alami. Ada Ahmad Zaki, ada Andi Taufan, ada Arifin Garuda Putra, next. Dan orang-orang inspiratif lainnya yang telah menunjukkan atau membuktikan bahwa hidup itu bukan dari sekedar hanya berkarir, mencari kebahagiaan sendiri dan keluarga, tetapi hidup itu adalah menciptakan inovasi-inovasi terbaik untuk membantu orang lain memiliki hidup yang lebih baik dengan cara yang tadi saya sampaikan. So teman-teman, saya mau tantang teman-teman semua, mari kita berpikir membantu pemerintah apa yang bisa kita kerjakan dalam bentuk inovasi, dalam bentuk secara entrepreneurship untuk membantu menyelesaikan permasalahan bangsa kita yang banyak ini. Negara sudah banyak sekali mendengar kritik yang negara butuhkan dari milenial seperti saya dan teman-teman saat ini dengan muka-muka bright, muka-muka optimis saat ini adalah inovasi dan solusi. Kita munculkan ide, kita munculkan solusi, kita picture, kemudian kita bikin dalam entrepreneurship. Kenapa harus entrepreneurship? Biar bisa sustain. Dan kenapa harus entrepreneurship? Biar bisa menciptakan dampak yang besar. Dan ketika kita sudah menciptakan dampak tersebut, kita akan mampu menginspirasi anak-anak muda Indonesia lain. Bayangkan anak-anak muda Indonesia lain, seluruh Indonesia untuk sama-sama bergandengan tangan untuk membangun negara kita. 17.000 pulau, 34 provinsi, ratusan bahasa, ratusan etnisitas. Kita memang tidak sama, beda agama, beda suku, beda ras. Tapi kita bisa bekerja sama untuk membuat negara kita menjadi negara maju 2045 Indonesia negara maju. Ya. Terima kasih banyak, saya serahkan kembali ke Mas Bayu. Ya.